Saya secara personal juga merasakan hal ini. Ketika kita bersedekah, Allah memudahkan rezeki kita, Allah menenter. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan orang nih bersedekah tapi ternyata masih keterbatasan dalam hal materi? Ya. Karena kan tadi Bapak juga bilang Yang pertama dulu adalah kita bertransaksi dengan Allah dulu. Ya. Kira-kira ada tips nggak sih Pak, tips khusus gitu agar bisa lebih rutin bersedekah? Assalamualaikum Bemers, selamat datang kembali di podcast Muamalah Talk bersama saya Sarah. Alhamdulillah kita sudah tiba di bulan suci yang ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, tapi Bemers tahu nggak sih kenapa sedekah di bulan ini begitu istimewa? Mari kita kupas tuntas bersama Bapak Novi Wardi selaku Eksekutif Direktur Baitul Mal Muamalat. Assalamualaikum Pak Novi Wardi. Waalaikumsalam Bu Sarah, apa Sehat, kabar? Pak? Alhamdulillah. Kita langsung aja ya Pak ya, kita tanya-tanya nih seputar tentang sedekah di bulan suci Ramadan. Baik. Nah, pertama-tama kita mau bahas ini sih Pak. Sebenarnya sedekah itu apa sih Pak, dan mengapa sih sedekah di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan tersendiri? Baik, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bemers dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan Allah bisa kembali bergabung dengan podcast Bank Muamalat Indonesia pada momen Ramadan ini. Semoga ini adalah momen terbaik buat kami, tentu dengan dalam kondisi yang saat ini lagi puasa. Mudah-mudahan kita diberikan berkah Allah SWT. Menyambung pertanyaan dari Mbak Sarah tadi, apa itu sedekah? Sering kita orang bilang sedekah tuh, ayo bersedekah, Yeah. Tapi apa itu sedekah gitu? Ya. Secara sederhananya bersedekah itu memberikan sesuatu hal dari saya kepada orang lain, yang tentu kita berharap apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat buat orang-orang. Sebenarnya bersedekah itu tidak hanya ke orang aja menurut saya. Bisa juga bersedekah buat alam, buat lingkungan kita, itu juga bersedekah. Memberikan satu kebaikan itu juga sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dalam memberikan dalam bentuk materi aja, tapi juga bisa dalam bentuk imateri. Bisa kan kita memberikan sedekah waktu, sedekah pikiran, ya sedekah tenaga yang kita bisa gitu ya. Yang paling gampang sekali adalah ya sedekah senyum ya. Sering kita dengar para penceramah menyampaikan sesusah-susahnya orang bersedekah adalah senyuman. Nah itu adalah satu hal yang sangat ringan sekali dan insya Allah itu mungkin semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, kenapa pada bulan Ramadan ini pahala sedekah sangat besar sekali? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa para sahabat pernah menanyakan, pada momen Ramadan ini, apa kegiatan yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa salah satu ibadah yang sangat disunahkan di Ramadan ini adalah sedekah. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Ya mungkin dulu sebelum di luar Ramadan kita hanya adalah pahala untuk wajib dan sunnah. Tapi ketika kegiatan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu pahalanya berlipat ganda. Sangat besar sekali. Jadi sangat sayang sekali kalau kita pada momen Ramadan ini kita lewatkan seperti angin berlalu aja. Jadi ayo teman-teman semuanya pada momen ini kita maksimalkan momen kita untuk berbagi. Banyak sekali manfaatnya kita untuk bersedekah dengan sesama. Ya, saya secara personal juga merasakan hal ini. Ketika kita bersedekah, Allah memudahkan rezeki kita, Allah menenteramkan jiwa kita, Allah memudahkan usaha kita, Allah memudahkan apa yang kita inginkan, insya Allah Allah mudahkan. Tapi ingat, mudah-mudahan ini jadi suatu kebiasaan kita. Jadi bukan hanya kita ngejar Ramadan aja, ya great sale-nya di Ramadannya, tapi kita juga biasakan untuk di luar Ramadan. Kira-kira itu sederhananya. Misalnya kenapa sedekah itu sangat memberikan perhatian oleh Rasulullah dulu-dulunya sampai hari ini pun, bahwa sedekah itu sangat punya nilai tersendiri di bulan Ramadan ini. Kira-kira itu Mbak Sarah. Berarti sedekah tuh nggak hanya materi ya Pak ya? Tidak, bisa materi. Banyak ya Pak ya? Sangat banyak sekali.
Oke. Nah, untuk lebih mantap lagi nih Pak pemahamannya. Sebenarnya efek sedekah terhadap pemberinya tuh gimana sih Pak? Apakah ada manfaat khusus yang didapat ketika kita bersedekah di bulan Ramadan? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, tentu banyak kebaikan dan banyak pahala yang kita akan dapatkan dari Allah. Secara sederhananya kadang-kadang kita bertransaksi dengan Allah ya, tapi tidak ada salahnya juga kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Nah, tentu apa yang kita lakukan itu kita berharapkan ada satu manfaat buat kita ya, Mbak Sarah ya. Apa sih manfaatnya buat kita ketika kita bersedekah? Saya menganalogkan begini, mungkin dalam kehidupan kita bekerja, kita berusaha, tentu juga mengharapkan ada penghasilan, ada sesuatu yang kita dapat dari apa yang kita kerjakan. Dalam satu botol, kita isi terus, ya pendapatan kita isi terus. Tapi kalau ini tidak kita salurkan nanti titik tertentu, dia akan melimpah. Gelas itu akan melimpah. Nah, melimpah ini adalah hak orang yang harus kita berikan. Nah, ketika pada momen tertentu dan di situ juga ada hak orang lain yang kita berikan, dan disitulah kenikmatannya. Dengan bersedekah hidup kita akan lebih tenang. Ya, dalam konteks ini adalah Allah memang meminta kita untuk kaya, tapi dalam konteks ini kita kaya untuk berbagi. Nah, makanya ketika kita bersedekah, hidup kita kan insya Allah akan lebih berkah, lebih tenang, lebih memudahkan kita dalam berusaha. Mungkin sering banyak orang bilang bahwa untuk menyelesaikan masalah kita banyak bersedekah. Menurut saya itu benar. Ya. Jadi banyak hal terkait sedekah ini yang mungkin kita rasakan manfaatnya luar biasa buat kita sendiri maupun sekeliling kita. Ketika kita bersedekah, dimudahkan kerjaan kita, dimudahkan kita berusaha dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berikhtiar, dalam mengikhtiar sesuatu yang besar. Namun dalam konteks ini tentu juga kita berharap sedekah ini bukan hanya Ramadan aja. Jadi sedekah itu kalau bisa kita rutinkan setiap hari, setiap saat. Ya tentu juga ini jadi suatu kebiasaan kita di luar Ramadan juga. Ada beberapa contoh manfaat yang terkait dengan sedekah ini ya. Ya beberapa, misalkan tentu juga dengan sedekah ya tentu juga akan menghapus dosa-dosa kita ya. Tentu dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar itu beda lagi caranya. Nah, ini kita juga harus melihat bahwa insya Allah dengan sedekah ini mengurangi dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan sedekah tentu juga membuat hati kita akan lebih tenang, harta kita akan juga lebih berkah. Karena dengan bersedekah itu sendiri, tentu kita membersihkan harta kita. Ya. Dalam beberapa tahun ini saya berkecimpung di dalam dunia filantropi ini, memang ketika kita bicara sedekah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, di samping saya sampaikan tadi dengan hidup dan tenang segala macamnya, dalam sedekah pun juga kita merasakan bahwa indahnya berbagi. Itulah Islam. Jadi ketika kita bersedekah, kita merasakan bahwa kita memberi itu adalah suatu kenikmatan. Kenikmatan kita bisa berbagi dengan seluruh umat yang membutuhkan, dan tentu kita berharap inilah sebagai amal jariah kita, dan tentu suatu saat kita bisa nikmati kembali di akhir nanti pahalanya. Banyak sekali pahalanya ya di sedekah ini bulan Ramadan terutama ya. Saya sampaikan tadi juga, kemudian Allah juga bisa mungkin Mbak Sarah pernah dengar satu riwayat bahwa ketika seseorang udah meninggal dan dia ingin dihidupkan kembali, dia cuma ingin satu aja, saya ingin bersedekah. Karena bersedekah itu nanti manfaatnya, amal jariahnya itu akan, boleh istilah kita di keuangan nih, multiplier efeknya ada di situ. Jadi ada pahala derivatifnya akan muncul terus. Jadi dengan ada bersedekah ini, kita biasakan bersedekah. Insya Allah itu akan memberikan manfaat buat kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita juga akan lebih tenang, dan mungkin insya Allah akan lebih berkah. Berarti ketika kita meninggal, pahala dari bersedekah itu terus mengalir berarti. Betul, ya Pak ya? Betul. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan orang nih bersedekah tapi ternyata masih keterbatasan dalam hal materi? Ya. Karena kan tadi Bapak juga bilang sedekah nggak cuma dari materi, bisa dari senyuman, perbuatan. Selain itu kira-kira apa sih Pak yang bisa kita lakukan gitu untuk orang-orang, maksudnya orang-orang yang ingin bersedekah tapi merasa masih, aduh materi saya masih kurang nih gitu, apa ya yang bisa saya berikan gitu Pak? Ya, baik. Seperti saya sampaikan tadi, memang ilmu sedekah itu betul bukan hanya materi aja ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan, kebaikan-kebaikan
itu bukan sedekah. Dalam sedekah pikiran, dalam sedekah membantu tenaga, dalam sedekah kita memberikan solusi kepada teman-teman kita yang mungkin dalam konteksnya dalam butuh masukan dari kita, nasihat kita, itu juga sedekah juga. Jadi suatu kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang sebenarnya itu adalah sedekah yang tanpa kita sadari, kebaikan yang kita berikan kepada orang itu adalah sedekah kita sebenarnya. Jadi tidak bisa diukur hanya sisi materi aja. Memang selama ini kita ngelihat bahwa sedekah kita materi, iya betul. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Namun saya mungkin berharap BEMers yang mungkin punya kemampuan secara materi, mulailah berpikir secara sedekah itu rutin. Tidak harus banyak. Mungkin setiap hari kita sisihkan 5.000 atau 10.000. Mungkin mulai dari kecil anak-anak kita atau adik-adik kita didik, oke, setiap hari ini jajannya 10.000, 2.000 buat sedekah ya. Dirutinkan setiap hari. Jadi dengan terbiasa dia bersedekah, berbagi itu, ini akan menjadi kebiasaan ke depan dan jadi karakter. Itu secara materi ya. Jadi menurut saya tidak terlambat kita untuk membiasakan sedekah, dan saya juga merasakan bahwa dengan bersedekah tiap hari itu saya merasa nyaman, tenang. Seberat apapun masalah, dan alhamdulillah ada aja jalan keluarnya dari Allah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan yang lebih ya untuk bersedekah, kita bisa bersedekah dari hal lain seminimal mungkin dengan senyum, membuat wajah kita orang tenang. Itu adalah sedekah yang luar biasa. Tanpa materi kita juga sudah memberikan ketenangan pada orang lain. Kira-kira gitu. Jadi paling mudah tuh tersenyum ya Pak ya? Tersenyum itulah paling mudah. Nah ya. BEMers, kalau banyak-banyak tersenyum berarti banyak sedekah berarti ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah oke Pak, tadi kan Bapak udah bilang nih kalau misalkan bersedekah dari materi juga bisa. Nah gimana sih Pak cara kita tuh memastikan bahwa sedekah yang kita berikan ini benar-benar bermanfaat dan sampai kepada yang membutuhkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Memang ada dua cara sebenarnya kita bersedekah. Bersedekah secara langsung itu baik, ya. Namun ada cara lagi yang lain yang bersedekah melalui lembaga. Jadi, kalau ketika kita secara langsung, ya kita memberikan bantuan kepada seseorang, ya. Dalam konteks ini, tentu orang yang menerima manfaat juga senang. Ya. Orang yang memberikan juga senang. Tapi dalam konteks ini ada hal-hal tertentu orang tidak nyaman, dia tidak ingin ditunjukkan. Ya. Disitulah adanya suatu hal yang saya nggak enak ya, kalau memberi langsung gitu dan orang lihat gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan mencari alternatif lain, adalah dia melalui lembaga. Jadi lembaga dia salurkan sedekahnya, mungkin yang kurang sedekah juga, zakatnya, infaknya, wakafnya, tentu juga dalam hal dan ada kebaikan yang lainnya, dia titipkan kepada lembaga. Nah, dari lembaga inilah nanti akan dimaksimalkan, dikelola dengan baik, tentu dengan lembaga yang dipercaya ya. Yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat infak sedekah ini. Dari sana nanti oleh teman-teman dari lembaga yang berizin ini, salah satunya adalah Baitul Mal Muamalat dalam hal ini ya, kita akan kelola dana tersebut. Bu Sarah misalkan dengan sedekah Ibu misalkan ya 1 juta. Kami punya program Bu. Misalkan insya Allah dalam bulan Ramadan ini kita punya berbagai macam program. Sedekah takjil misalkan ya. Oh, saya ingin dong membeli lelang takjil Ramadan tanggal sekian. Ini saya punya dana 2 juta. Tolong. Nah, oke Bu, kita punya programnya ini. Ini kita punya sedekah takjilnya di daerah perkampungan ini. Nah, nanti akan kami beri laporan kepada Ibu. Sedekah Ibu sudah kita sampaikan. Nah, ketika sampaikan, orang menerima pun nggak tahu bahwa itu dari Ibu. Nah, kami akan memberikan laporan. Jadi sebenarnya lembaga amil zakat ini sebagai bridging, sebagai penyebatan dari muzaki atau munfik atau donatur kepada mustahik. Nah, dari sini terjaga semuanya. Orang penerima pun juga tidak merasa posisinya di bawah. Orang memberi pun juga tenang, gitu. Jadi dia pun juga dalam tanda kutip perasaan dia nggak enak nih dilihat orang. Insya Allah tidak, karena kita bergerak dengan lembaga di sini. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi penting apa ya untuk memilih lembaga atau cara bersedekah yang tepat. Salah satunya lewat Baitul Mal Muamalat. Nah nih terakhir Pak, mungkin banyak di antara BEMers nih yang ingin mulai lebih aktif bersedekah di bulan Ramadan. Kira-kira ada tips nggak sih Pak, tips khusus gitu agar bisa lebih rutin bersedekah?
mulai dari yang kecil. Jangan ditunggu. Ya, karena sedekah itu insya Allah banyak berkahnya. Ya, dari bangun pagi kita mulai setelah subuh, kita mulai aktivitas pagi gitu ya. Setelah sholat subuh kita bersedekah dulu. Yang pertama dulu adalah kita bertransaksi dengan Allah dulu. Ya, sesuai kemampuan. Ya, kalau banyak, misal satu hari 50.000, 100.000 satu hari, rutin terus setiap bulan. Insya Allah keberkahan luar biasa. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, inilah rutinitas yang lakukan setiap hari gitu ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya bisa 10.000 atau 5.000, apalagi sekarang di MDin juga bisa rutin bersedekah setiap hari gitu ya. Pagi-pagi kita sudah diingatkan oleh di MDin itu, sedekah bersedekah hari ini, tujuan kita ke sini, ke Palestina, ke pangan buat doa Afan. Nah, itu mengingatkan kita bahwa ingat loh, kita udah diberikan keberkahan oleh Allah, dibangunkan ya untuk beribadah kepada Allah, sholat subuh, habis itu kita bersedekah, habis itu kita ngaji dulu, baru kita bertebaran ke sekeliling bumi ini untuk mencari nafkah. Nah, itu yang dirutinkan setiap hari. Kemudian kedua adalah perbanyaklah lihat ke bawah, perbanyaklah melihat orang-orang yang susah gitu. Ketika kita lihat orang susah itu adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa, hai, berbagilah. Bersyukurlah teman-teman semuanya, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kesempatan kita melihat orang-orang susah. Karena itu artinya kita dipanggil untuk membantu. Ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang memberikan bantuan kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cara ini dan Allah membukakan hati kita dan kemampuan kita ada dan kita salurkan, insya Allah ini akan menjadi keberkahan buat kita dan keluarga kita. Jadi manfaat sedekah itu bukan hanya diri kita aja, bisa juga terhadap keluarga kita. Ketika kita tenang hidup kita, kegiatan kita tenang, tentu juga sekeliling kita yang melindungi adalah keluarga kita kan juga akan tenang, merasakan kenikmatan kita, ada kita di antara keluarga kita dan suasana yang tenang. Itu adalah dari sedekah awalnya. Maka ketika orang-orang yang punya hajat besar, dia kan bersedekah akan besar juga gitu. Jadi pertama memang dirutinkan sedekah yang sifatnya ya mungkin rutin, misalkan 10.000 satu hari lah, setiap hari 10.000 aja. Tapi ketika kita, ya Allah, nih hari ini saya harus presentasi nih, ya Allah hari ini saya ada tanda tangan perjanjian cukup besar nih, mungkin kita akan bersedekah lebih besar lagi. Who knows? Insya Allah mudah-mudahan Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan, dan itu saya sudah buktikan berulang-ulang kali. Dan saya yakin seberat apapun masalah, ketika kita ngadu ke Allah, Allah akan ada memberikan jalan keluarnya. Insya Allah. Insya Allah. Berarti tipsnya rutin ya Pak? Rutin. Mulai aja dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Jangan ditunggu-tunggu. Ya, mumpung kita masih ada waktu ini bersedekah. Ya, mulai hari ini ambil handphonenya, ambil MD-nya, langsung gitu. Nah, kalau memang bisa dirutinkan setiap hari secara manual, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, di MD pun juga ada yang sifatnya auto infak. Itu juga nggak ada masalah. Takut lupa gitu ya. Nah, tapi ketika kita butuh satu kegiatan cukup besar hari ini, ya kita akan top up lagi dengan manualnya lagi. Itu cara, udah insya Allah lebih mudah cara kita untuk berbuat baik buat sesama gitu ya. Dan media juga sudah ada, kita punya mobile banking, dan semua nasabah Bank Muamalah pun juga bisa menikmati itu. Dan saya rasa tidak ada alasan lagi yang lain kita untuk menunda-nunda untuk berbuat baik. Dan itulah indahnya Islam. Oke, baik. Terima kasih Pak atas semua penjelasannya mengenai keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan praktik dari pembahasan kita hari ini. Jadi mulailah sedekah dari sekarang, jangan menunda-nunda. Insya Allah. Baik rekan-rekan Bemers, terima kasih telah menyimak Muamalah Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi saya masih ikut